Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, sungguh mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya karena karunia dan nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga bisa melanjutkan tazkirah Mutiara Iman Kompas TV pada pagi hari ini. Semoga insya Allah ini menjadi pertanda bahwa Allah menyayangi kita, sehingga mengawali aktivitas dengan tazkirah. Tidak hanya mendapatkan ilmunya atau merefresh ilmunya, tapi juga kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, Islam, agama yang kita anut ini, itu senantiasa mengajak, menuntun umatnya agar ada kesabaran mempelajarinya, untuk memahaminya. Tentu harapannya, natijahnya atau hasilnya, kalau kita memahaminya, akan baik cara kita mengamalkan ajaran agama ini. Tapi tidak hanya berhenti pada tataran mengamalkan ajaran agama kita. Dia harus bisa kita rasakan. Jadi, mempelajari agama, memahaminya, lalu mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan adalah karunia terbesar. Tapi yang istimewa kemudian adalah kalau sang hamba setelah mampu memahami lalu mengamalkan ajaran agamanya itu, ia rasakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa penting dirasakan? Jawabannya begini, seseorang tidak boleh, ini bahasa optimis kita pakai, tidak boleh hanya berhenti pada bersyukur kepada Allah pada saat ia bisa mengamalkan ajaran agama yang ia pahami itu. Tapi harus berupaya untuk bisa merasakan, ada dhauknya, ada rasa ya. Jadi ibadah yang kita amalkan itu tidak sama dengan aspek-aspek hidup yang lain. Dia harus kita punya himmah, punya hirsun untuk bagaimana ajaran agama yang kita luangkan waktu, merasa itu kewajiban, lalu mengamalkannya, kita bisa merasakannya. Manfaatnya adalah orang yang memahami lalu merasakan ajaran agama yang ia gerakkan, yang ia amalkan itu, maka ia akan sangat indah pola hidupnya dalam berinteraksi di masyarakat, termasuk juga dalam kehidupan pribadinya sehari-hari. Itu pentingnya. Pemirsa sekalian, ini muqaddimah untuk mengantar kita kepada salah satu hadiah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita sambut, akan kita masuki, yakni namanya bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya kita mengangkat tema Marhaban ya Ramadan. Yang istilah ini kalau kita Indonesiakan itu menyambut, atau cara terbaik menyambut bulan suci Ramadan.
Pemirsa sekalian, saya mau merefresh ingatan kita. Begitu istimewanya bulan suci Ramadan. 2 bulan yang lalu, awal bulan Rajab, itu kita punya doa sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab. Ini 2 bulan yang lalu. Lalu berkah di bulan Rajab itu, berikan saya karuniamu ya Allah, sampai kepada bulan Sya'ban, dan selanjutnya memasuki bulan Ramadan. Begitu lewat bulan Rajab, doa kita tinggal 2. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi rezeki kami, dan sampaikan usia kami serta kesehatan kami, lebih-lebih iman kami memasuki bulan suci Ramadan. Artinya pemirsa sekalian, begitu istimewanya Ramadan, kita berdoa selama 2 bulan sebelum memasukinya. Itulah sebabnya khusus Ramadan ini saya istilahkan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat yang terbaik sesuai hak-hak Ramadan, sehingga kita perlu memahaminya, atau kita istilahkan begini, mengilmui Ramadan. Karena begini pemirsa sekalian, luar biasa karunia Allah kepada kita bagi yang sudah berusia di atas 20 tahun, apalagi kita yang 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sudah berkali-kali Ramadan ini datang. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengilmui Ramadan yang akan kembali kita sambut ini, sehingga hal-hal yang memuliakan di dalamnya, hal-hal yang istimewa di dalamnya, bisa kita amalkan dan bisa kita, saya istilahkan tadi, insya Allah ada berkah dan merasakannya, agar pola kehidupan sehari-hari tergambar bahwa sang hamba ini pernah mengamalkan Ramadan dengan baik. Kita akan elaborasi lebih lanjut setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kita ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ada pertanyaan pemirsa sekalian. Mohon izin kalau saya ulangi ini. Saya faham benar banyak di antara kita yang menguasai, bukan lagi sekedar tahu, tapi saya akan review sedikit. Kenapa bulan yang ke-9 ini disebut dengan Ramadan? Apa artinya itu? Jadi Nabi menjelaskan, innama summiya Ramadanu, sesungguhnya bulan ini disebut dengan Ramadan. Ini akan tergambar dari nama sesuai dengan fungsinya. Nabi menegaskan, innama summiya Ramadanu, bulan ini disebut dengan Ramadan. Apa artinya Ramadan? Dari kata Ramadhan yarmadu Ramdan wa Ramadan. Itu artinya membakar, panas. Sering juga diartikan secara literal itu musim kemarau. Ada 2 alasannya pemirsa sekalian, mohon maaf kalau sangat sederhana kita mengulanginya lagi. Pertama disebut dengan Ramadan karena umumnya
dahulu cuaca dulu masih sangat normal sesuai dengan perkiraan. Rata-rata bulan Ramadan itu kena pada musim kemarau. Mungkin sekarang seringkali bukan musim kemarau ya, sekian puluh tahun terakhir, kadang ada musim hujannya. Tapi dulu itu lebih sering puasa ini diamalkan dalam musim kemarau. Sehingga orang sangat haus, terasa membakar. Yang kedua memang maknanya karena fungsinya itu adalah membakar dosa. Jadi Nabi tegaskan, li'annahu yarmadu dzunuba. Karena fungsi bulan suci Ramadan itu adalah membakar atau meruntuhkan dosa-dosa sang hamba. Inilah yang kita maksud dengan bulan yang istimewa. Oleh karenanya harus kita fahami, harus kita tahu amalan-amalan apa yang utama di dalamnya, sehingga bulan mulia ini, dia mulia karena memuliakan. Karena ada begini pemirsa sekalian, segi bahasa. Ada seseorang yang mulia, ada sesuatu yang mulia tapi tidak mampu memancarkan kemuliaan itu kepada selain dirinya. Kalau Ramadan, dia mulia sehingga memuliakan orang yang menghormatinya, yang menyambutnya. Pemirsa sekalian, saya bacakan salah satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Tabrani. Atakum Ramadan. Sudah, kalau bahasa kita hari ini, sudah berkali-kali Ramadan itu datang. Dan ini akan datang kembali. Sayyidus syuhur. Ramadan itu adalah penghulunya bulan. Famarhaban bihi wa ahlan, maka sambutlah ia dengan penuh kegembiraan. Ibaratnya menyambut keluarga kerabat kita pada saat kita lama rindu. Ja'akum syahrus siyam bil barakati. Ia datang yang membawa sebuah kewajiban di dalamnya, yakni puasa Ramadan. Kita menahan makan dan minum sepanjang hari, tapi dia ingat bil barakati, di dalamnya banyak berkah. Bukti pertama berkah adalah kita sanggup, anak-anak kita sampai anak yang belum wajib pun usianya belum baligh untuk melaksanakan kewajiban puasa, dia mampu amalkan. Kenapa itu? Salah satu bukti pertama bahwa sungguh-sungguh dia adalah bulan berkah. Misalnya saya pemirsa sekalian, memulai aktivitas pagi, hampir saya tidak bisa memulai aktivitas itu kalau tidak minum dan minum lagi. Sama mungkin di antara kita sebagai jamaah. Tapi banyak di antara kita, begitu masuk bulan suci Ramadan, ternyata kita mampu meninggalkan minum yang rutin itu. Atau bahkan ada di antara kita, bukan minum, bahkan dia lebih merasa terganggu aktivitasnya kalau tidak merokok dibanding makan. Tapi kalau dia muslim, begitu masuk bulan suci Ramadan, dia mampu tinggalkan semua itu karena hatinya ikhlas. Ini bukti pertama bahwa Ramadan banyak membawa berkah. Maka perintah Nabi SAW, fa'akrim bihi, maka muliakan. Caranya memuliakan adalah sambut ia dengan baik, tata kehidupanmu, tata tugas-tugasmu, tata perilakumu agar kamu bisa beribadah yang istimewa di dalamnya. Pemirsa sekalian, kurang bijaklah kita kalau sudah dewasa beragama, mengetahui bulan Ramadan akan tiba kembali, tapi cara kita menyambutnya sama ji. Tidak ada pola pengaturan kerja, tidak ada waktu khusus yang kita niatkan bahwa Ramadan ini saya akan siapkan banyak waktu untuk tadarrus Al-Quran, untuk menambah ilmu di dalamnya,
untuk bisa merasakan bagaimana amalan-amalan Ramadan itu saya betul-betul, saya istilahkan tadi di awal. Ibadah-ibadah yang kita lakukan jangan terjebak pada formilnya belaka. Tanpa ada yang kita rasakan dalam diri, bagaimana manfaatnya, bagaimana membahagiakannya ibadah yang kita lakukan itu. Termasuklah Ramadan ini. Nabi SAW tegaskan, fa'akrim bihi, maka muliakanlah dia. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil tema marhaban ya Ramadan agar kita semuanya menyambut bulan suci Ramadan tidak otomatis, tapi ada persiapan-persiapan di dalamnya untuk lebih bisa bertaqarrub ilallah, sehingga membutuhkan mungkin sebuah kesabaran. Kalau kita perlu ada pengorbanan lah sedikit. Dan luar biasa negeri kita ini. Mungkin banyak di antara kita yang bertugas mengabdi negara, pegawai maksudnya. Itu luar biasa negeri yang bukan negara Islam ini, tapi berpenduduk mayoritas Muslim. Apanya yang luar biasa? Hargai apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengurangi beban kerja di bulan Ramadan. Ada toleransi jam masuk, bahkan ada toleransi pada saat pulang. Kebijakan seperti ini bukan otomatis. Ini adalah cara mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebuah negara, dan oleh karenanya kita yang ada di dalamnya memahami ini dengan baik sehingga tetap beraktivitas sesuai kewajiban, tapi juga ada waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada keterpanggilan, ada sebuah kegembiraan mendengar begitu bulan Ramadan makin dekat dan kita memasukinya, menurut saya itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah hidup. Jadi rasa gembira saja itu sudah cukup menandakan keimanan kita masih ada. Dan ada motivasinya begini. Rasul bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana." Siapa hamba Allah yang gembira lalu mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan itu. Apa balasannya? Luar biasa pemirsa sekalian. Nabi tegaskan, haramallahu jasadahu, Allah mengharamkan jasadnya. Oh, bagaimana tidak istimewa? Jadi gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Apa maknanya itu, Ustaz? Apakah luar biasa sekali ya? Cukup gembira masuknya Ramadan. Iya betul. Tapi gembira yang dimaksud tentu gembira yang memang menyambut hakiki atau amalan-amalan yang ada di dalamnya. Sesuai fungsi Ramadan itu. Karena kalau gembira, apa yang tidak mudah kita laksanakan kalau kita gembira? Sebenarnya pekerjaan duniawi rutinitas kita itu
dia apa adanya, dia netral itu barang. Bagi si A mungkin dianggap sangat ringan, bahkan dia senyum-senyum mengerjakan, dianggap sebuah tantangan. Tapi mungkin bagi sebagian yang lain, B, si C, mungkin dianggap itu beban yang berat. Pekerjaannya sama. Kenapa? Rasa motivasi kolbunya yang beda. Maka Nabi tegaskan, man fariha, siapa yang gembira kalau Ramadan masuk, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Karena dengan motivasi gembira, amalan-amalan yang disiapkan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda itu akan mudah ia amalkan. Itu. Jadi sehingga apa istilahnya ya? Sehingga dia mengamalkan itu dengan mudah. Dan memang begini pemirsa sekalian, fakta dalam kehidupan kita. Dan ini menggambarkan kualitas di antara kita kaum muslimin. Ada di antara hamba Allah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam sehari 3, 4, bahkan sampai 5 dan berbagai tempat. Boleh jadi ada orang yang hanya mampu menyelesaikan tugas rutinnya 1 maksimal 2. Apanya yang membedakan? Pekerjaannya sekali lagi netral, tapi cara pandangnya yang beda, motivasinya yang beda. Nah, samalah Ramadan ini. Akan ada orang, akan sangat mudah ia beramal itu. Tetap rajin bekerja, rajin membantu sesama, aktivitasnya juga tidak berkurang. Kenapa? Dia anggap itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, izinkan. Salah satu tanda kegembiraan kita menyambut Ramadan, kita mempersiapkan diri. Saya sudah singgung di awal tadi. Mungkin 2-3 poin yang bisa kita sebut. Pertama, kita mempersiapkan diri untuk taqarrub ilallah. Terlalu banyak amalan yang Allah syariatkan kepada kita. Nabi informasikan kepada kita bahwa itu istimewa. Hadisnya begini. Nabi bersabda, man shoma Ramadana. Barang siapa yang puasa Ramadan, imanan, karena iman, lagi-lagi iman. Jadi mudah dikerjakan itu apa-apa kalau karena keimanan. Wahtisaban, dan penuh pengharapan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, diampuni dosanya yang terdahulu. Hamba Allah, pemirsa sekalian, kita senang kalau ada rezeki hari ini yang berupa materi. Tapi bagi orang beriman di antara kita, jauh lebih gembira pada saat ia mendapat status. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mengamalkan bulan puasa Ramadan. Kalau ini yang kita sadari, ini yang kita percantik, ini yang kita ibadahi di dalamnya, insya Allah kita dapatkan. Jadi taqarrub ilallah. Yang kedua, mari kita berniat menjadikan Ramadan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang saya maksud bukan hanya ilmu yang kita baca semata, bukan. Ada ilmu yang Allah lahirkan berkat kita ibadah, terutama tadarrus Al-Quran. Akan ada selalu inspirasi-inspirasi yang lahir. Seorang pemimpin yang baik itu kalau dia mau melakukan terobosan, dia baca Al-Quranul Karim, terutama di bulan suci Ramadan. Mungkin sederhana idenya, inspirasinya yang lahir, tapi dia sangat yakin bahwa ini penting bagi umat. Ilmu itu datang. Dan pemirsa sekalian, salah satu tanda utama bahwa Allah mencintai, memberikan hidayah kepada hambanya itu adalah kalau ia diberikan pemahaman agama. Kita sudah baca, may yuridillahu bihi khairan, tanda-tanda kalau si A, si B, si C di antara hamba Allah yang beriman itu dikehendaki menjadi baik oleh Allah, yufaqihu fid dini, dia diberikan faham dalam agama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melunasi, jadi persiapan Ramadan itu adalah melunasi puasa. Walau ini sangat terbatas, masih ada kemungkinan besar di antara kita mungkin 1-2 puasa yang tertinggal. Ayo periksa memang
Walau ini sudah mestinya sudah dianjurkan lama-lama sebelumnya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban kemarin. Harus diganti bulan puasa kita itu, atau puasa Ramadan yang tertinggal itu, sehingga Ramadan tidak ada beban di antara kita, sehingga mengamalkan ibadah-ibadah di dalamnya tidak ada kendala-kendala yang mengganggu pikiran. Tidak ada bertanya, bagaimana itu puasa saya Ustaz? Ada kayaknya yang tertinggal. Jangan begitu, yakinkan tidak dengan cara menggantinya. Dan ini pelajaran di tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yakni menyambut bulan suci Ramadan. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawil a'marana. Ya Allah, panjangkan usia kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan fisik kami. Li ta'atika ya arhamar rahimin, untuk taat beribadah kepadamu. Insyaallah Allah memudahkan segalanya. Kita diberikan taufik dan hidayahnya, sehat walafiat memasuki bulan suci Ramadan, dan di dalamnya kita mendapat hidayah mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak lain itu adalah berlipat ganda pahalanya di sisi Allah. Di dalamnya akan ada satu malam, saya istilahkan cara Allah memasukkan hambanya dalam surganya. Kenapa? Karena malam yang kita sama-sama kenal dengan Lailatul Qadar itu lebih besar pahalanya dibanding rata-rata usia kita. Jarang di antara kita yang mencapai usia 85 tahun. Tapi orang yang beribadah sejenak di bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, insya Allah itu lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah sehat walafiat, iman kita tetap sehat memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Sangat terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya tentu pada pribadi saya dan semoga juga kepada kaum muslimin yang berbahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.